Aksi kejahatan seringkali terpicu karena ada kesempatan. Seperti yang terjadi di sebuah toko ponsel di kawasan Sampit, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Pelaku menggasak belasan ponsel karena melihat toko tidak terkunci dengan baik. Berkat rekaman kamera pengawas inilah terungkap identitas pelaku pencurian di sebuah toko ponsel di Komplek Pusat Perbelanjaan Mentaya, Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Polisi membekuk pria bernama Zaini itu di sebuah rumah kosong di Kota Sampit. Petugas juga menemukan 16 telepon genggam dan aksesorisnya yang merupakan hasil curian dengan nilai mencapai hampir 100 juta rupiah. Tersangka mengaku niat pencurinya timbul setelah melihat kunci gembok dari toko tidak terpasang dengan benar. Hasil olah TKP di lokasi tidak ada tanda-tanda kerusakan atau dibobol. Jadi kita sudah mengamankan salah satu gemboknya juga. Memang gembok ini rusak tidak bisa dikunci. Jadi perlu rekan-rekan ketahuan untuk disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, bahwa kejadian tidak pidana tidak terjadi karena cuma niat, tapi tidak ada pula kesempatan. Berniat mengirimkan uang ke kampung halaman dari hasil penjualan barang curiannya, pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli panggul dan baru 4 bulan merantau itu kini terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Ridin Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ya, ini lagi-lagi CCTV akhirnya bisa mengungkap pelaku kejahatan. Nah, Pak Ustadz, kan terkadang sebagian di antara kita ini lebih takut dengan keberadaan CCTV. Padahal kan ajaran ada malaikat juga begitu Pak Ustadz, ada Rokib dan Atid yang menemani di sisi kanan kiri manusia. Lalu bagaimana menghadirkan rasa takut saat berbuat salah atau ketika kita berbuat dosa? Ya betul Mbak Wanda, diingatkan oleh Allah. Alladzina yu'minuna fil ghaibi. Mengimani yang gaib, yang tidak nyata, itu ciri orang yang bertakwa. Karenanya seharusnya manusia lebih takut dengan adanya pengawasan malaikat yang memang tidak nampak. Memang Allah sengajakan tidak nampak supaya menguji imannya kepada yang tidak nyata, yang tidak nampak, sesuatu yang gaib. Demikian juga sesungguhnya wallahu ma'akum. Allah selalu bersama kita. Surat Al-Hadid ayat yang keempat. Kata para ulama menunjukkan kita harusnya punya sikap muraqabah, merasa selalu diawasi Allah, selalu meyakini Allah bersama kita, malaikat-malaikat tadi yang menjaga, ada Rokib dan Atid yang mencatat, semuanya sudah lengkap selalu bersama manusia. Karenanya sesungguhnya CCTV dan yang lain itu alat bantu untuk mengingat bahwa kalau yang alat bantu saja dapat merekam kejahatan manusia, betapa yang dinamakan dengan catatan malaikat, muraqabah Allah pasti jauh lebih teliti lagi. Untuk itu sesungguhnya ini untuk menjadi bahan refleksi. Ya Allah, ada CCTV, aku takut. Apalagi ada malaikat, ada Allah. Namun disitulah perlunya kita selalu mengingat tentang iman kepada yang gaib. Sampai dikatakan oleh Nabi, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat yang gaib, maka hendaklah kalian selalu menjaga kebaikan-kebaikan. Karenanya indikasi orang imannya bagus adalah semakin yakin dengan pengawasan Allah, semakin yakin dengan pencatatan malaikat, alat teknologi, CCTV dan sejenisnya adalah untuk membantu agar kita insya Allah terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela atau perbuatan-perbuatan jahat. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali, dalam syariat Islam dijelaskan bahwa pelaku pencurian dihukum dengan dipotong tangannya. Lalu siapa saja Pak Ustadz pelaku yang mendapatkan hukuman seperti ini? Apakah ada kategori khusus? Ada 4 hal yang dibahas oleh para ulama menafsirkan surat Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Tidak serta-merta semua yang mencuri dipotong tangannya. Yang pertama yang dipertimbangkan pelakunya. Siapa pelakunya? Bisa jadi pelakunya memang betul-betul ia membutuhkan makan, ia membutuhkan ekonomi, bisa jadi betul-betul. Sehingga itu harus dikembangkan, diteliti lebih lanjut, ya dilakukan penyelidikan agar dipastikan ketika dipotong tangan bukan memadorotkan. Yang kedua adalah di mana ia melakukan itu. Ada tempat-tempat yang milik publik, ya. Tapi kalau di rumah sendiri, ya itu urusan dia. Tidak mungkin dipotong tangan. Misalnya nih, anak mengambil punya orang tuanya, nanti dulu. Karena itu sesungguhnya kita harus ditanyakan lebih lanjut. Tapi kalau kepemilikan publik, ruang publik bukan milik dia, itu juga menjadi catatan para ulama. Kemudian juga hikmah dari potong tangan adalah untuk menjadi efek jerah bagi pelaku dan bagi yang lain.
sehingga orang melihat ini kalau aku berbuat seperti dia, nasibku seperti ini. Hikmah itu harus kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai hikmahnya malah menjadikan masyarakat semakin gemar untuk melakukan tindakan kejahatan. Maka hikmah juga menjadi pertimbangan. Dilihat kalau ini dilakukan bagaimana nanti dampaknya kepada masyarakat. Ada keluarganya, ada anaknya, dan ada yang menjadi tanggung jawabnya dipertimbangkan oleh agama. Dan terakhir ada nisab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nisabnya adalah manakala yang dicuri itu adalah mencapai 1/4 dinar emas. Kira-kira 3 juta lah sekarang ini. Ini angka dahulu. Kenapa? Karena jangan sampai hanya sedikit kemudian belum apa-apa sudah potong tangan. Pertimbangan-pertimbangan ini adalah untuk kebaikan bersama sehingga menunjukkan tidak serta-merta, tidak juga langsung. Dan yang menghukum bukan main hakim sendiri. Bukan person to person, tapi tetap pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang berwenang. Dalam hal ini ada hakim, ada institusi yang bernama kehakiman, kepolisian. Itulah yang diberikan kewenangan untuk memberikan eksekusi hukumnya. Demikian, wallahu a'lam. Ya betul, memang hukuman itu dibuat untuk memberikan efek jera bagi yang melanggarnya, begitu ya Pak Ustadz. Kita